hari ini kita lanjutkan dengan taksiran bilangan pecahan. Nah, taksiran yang pertama kita mencoba menaksir pecahan desimal, di mana kita harus ingat dulu sebuah ketentuan bahwa jika angka paling belakang kurang dari 5, maka angka tersebut langsung dihapus. Ini maksudnya angka kurang dari 5 adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, jika lebih daripada 5, maka angkanya ditambah 1. Nah, contoh soal 2,8. Nah, sekarang anak-anak ingin menaksir, kita perhatikan angka paling belakang, 8. Nah, 8 ini kan lebih daripada 5, sehingga sekarang berubah dia akan menjadi 3, karena 8 itu sudah kita bulatkan ke depan dengan menambahkan di belakang depan ditambah 1, sehingga hasilnya adalah 3. Selanjutnya, 4,21. Nah, kita perhatikan angka paling belakang, 1. 1 ternyata kurang daripada 5, sehingga hasilnya berubah menjadi 4,2. Nah, kalau seandainya anak-anak ingin menaksir dengan menghilangkan komanya, anak-anak bisa taksir lagi sekali. Kita taksir bilangan 2-nya. 2 ini ternyata kurang juga daripada 5, sehingga hasilnya adalah tetap 4, karena tidak ada perubahan. Kemudian, seandainya kalau 0,46, sekarang kita lihat, taksir lagi angka 6-nya, sehingga hasilnya menjadi 0,5, karena didapat dari 6 itu kan lebih daripada 5, dibawa ke depan, ditambah 1, 4 tambah 1, 5. Nah, kalau misalkan ingin menaksir lagi, berubah menjadi 0,5 itu karena lebih daripada 5, sehingga mendapatkan hasil taksiran adalah 1. Nah, bagaimana untuk penaksiran desimal? Seandainya sekarang desimal ini kita lihat, perhatikan dengan memperlihatkan angka di belakangnya, itu ketentuan yang harus anak-anak pahami. Nah, selanjutnya kita akan menaksir taksiran pecahan biasa. Nah, ini mungkin agak sedikit sulit ya. Kita pakai cara kalikan pembilang dengan angka 2. Jika hasilnya kurang dari penyebut, maka dibulatkan menjadi 0. Jika hasilnya sama dengan atau lebih daripada penyebut, maka dibulatkan menjadi 1. Nah, untuk menaksir pecahan biasa ini, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, disajikan bilangan 4/9. Nah, caranya adalah, sekarang kita lihat, 4/9 ini caranya yaitu kita kalikan dengan 2. Kita kalikan 2. 4 kali 2 sama dengan berapa? 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, setelah kita mengalikan 2, sekarang kita bandingkan. 8 kita bandingkan dengan 9. Seandainya kalau pembilangnya kurang dari penyebut, maka pembulatannya dibulatkan menjadi 0. Sehingga hasil dari 4/9 ini adalah jika dibulatkan menjadi 0. Nah, untuk soal yang kedua, kita perhatikan 6/12. Sama caranya, pembilangnya kita kalikan 2, sehingga 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, sekarang kita bandingkan. 12 kita bandingkan dengan penyebut di bawahnya, ternyata sama. Nah, ketentuannya adalah jika hasilnya sama dengan atau lebih, maka penyebutnya akan dibulatkan menjadi lebih dari penyebutnya, maka dibulatkan menjadi 1, sehingga pecahan biasa ini kita bulatkan menjadi bilangan 1. Nah, ini merupakan contoh taksiran pecahan biasa. Nah, lagi satu lagi. Sekarang kita coba 3/5 dibulatkan menjadi taksirannya, yaitu pembilangnya kita kalikan 2, sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Setelah dikalikan 2, sekarang kita bandingkan dengan 5. Penyebutnya ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga hasilnya pecahan ini dapat kita bulatkan menjadi 1. Nah, bagaimana? Sudah paham bukan? Inti cara dari menaksir pecahan biasa, kalikan pembilang dengan angka 2. Angka 2, jika hasilnya kurang, maka dibulatkan menjadi 0. Jika hasilnya lebih atau sama, maka dibulatkan menjadi 1. Itu inti dari menaksir pecahan biasa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menaksir pecahan campuran?
Caranya adalah bulatkan terlebih dahulu pecahan biasanya, kemudian hasil pembulatannya, kemudian dijumlahkan dengan angka di depannya. Contoh, 23/9. Nah, bagaimana cara kita merubahnya? Nah, sekarang kita berfokus dulu pada pecahan biasanya. Kita lihat dulu pecahan biasanya, 3/9. Nah, seperti biasa, cara untuk menaksir pecahan biasa, 3 kali 2, sehingga hasilnya sama dengan 6. Kemudian kita bandingkan 6 dengan 9, ternyata pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, sehingga hasil pembulatannya adalah 2. Bilangan bulat ini tetap kita tulis, 2 ditambah, kemudian ditambah dengan hasil pembulatan pecahan biasa tadi. Karena tadi dapat bahwa dibulatkan ini menjadi 0, maka hasil pembulatannya adalah 2 ditambah 0 adalah 2. Nah, sekarang kita coba contoh soal yang kedua. 59/16. Caranya adalah 59/16. Seperti biasa, kita fokus pada pecahan biasanya. 9 kita kalikan 2. 9 kali 2 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 18. Nah, kemudian kita bandingkan pembilang dengan penyebut, ternyata lebih besar pembilangnya. Otomatis ini akan kita bulatkan menjadi 1 keseluruhan ini. Nah, maka dari itu didapat bilangan bulat ini tetap dituliskan 5, ini tetap dia ke depan, kemudian ditambah 1. 1 ini merupakan hasil pembulatan dari pecahan biasa 9/16. 5 ditambah 1 adalah, jawabannya adalah 6. Nah, bagaimana? Sudah paham bukan? Bagaimana menaksir pecahan campuran? Intinya, bulatkan terlebih dahulu pecahan biasanya, kemudian hasil pembulatannya ditambahkan dengan bilangan bulat di depannya, atau angka yang berada di depannya. Nah, contoh soal penaksiran. 1/4 ditambah 0,8 kira-kira sama dengan berapa? Nah, jika ada tanda seperti kira-kira sama dengan ini, maka dapat dipastikan ini untuk kita mencari jawaban perkiraan, bukan jawaban sesungguhnya. Nah, caranya adalah seperti biasa. Seperti biasa, pecahan biasanya 1 kali 2, hasilnya 2, kemudian 2 dibandingkan dengan 4, sehingga ini pembilang lebih kecil, maka dari itu didapat bahwa pembulatan 1/4 ini menjadi 0. Nah, sekarang 0,8 kita bulatkan, ini karena bilangan di belakangnya 8, otomatis dia akan ditambah 1 ke depan. 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1, sehingga jawabannya 0 tambah 1 adalah 1. Nah, soal yang kedua, 9/25 dibagi dengan 7/13. Nah, kira-kira sebenarnya hasilnya berapa? Caranya sama. Kita bulatkan dulu 9-nya, 9/25-nya. Kita kalikan 2. 9 kali 2 sama dengan 18. Kemudian 18 ini kita bandingkan dengan penyebutnya. Dapat bahwa pembilangnya tetap masih kecil. Otomatis ini 9/25 ini dibulatkan menjadi 0. Kemudian 6 ditambah dengan 0, hasilnya adalah 6. Kemudian sekarang 7/13-nya, 7 kali 2, 14 sama dengan 14, karena 14 lebih besar daripada 13, maka hasil pembulatannya adalah, ini adalah 1. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Nah, sudah ya anak-anak. Nah, demikian tadi pembelajaran kita mengenai taksiran. Semoga anak-anak paham ya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap terus semangat belajar. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.